Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madhlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah senantiasa berikan dan melimpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmi la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita liburkan sejenak kajian Tadhkiratus Sami kita dan kita menyongsong tamu spesial yang akan hadir di tengah-tengah kita kurang lebih 1 pekan lagi dari sekarang, dan kita harus membicarakan hal ini karena tidak ada waktu lagi. Jarak hanya tinggal kurang lebih 1 pekan sebelum Ramadan insya Allah datang ke kehidupan kita. Semoga Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dan bisa beramal di dalamnya. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal quwwata wan nashat wa'idna fihi minal fitan ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, ketika banyak para ulama membahas tentang persiapan Ramadan, mereka membawakan
dengan sebuah ayat yang konteksnya sebenarnya bukan pembahasan ayat tersebut secara tekstual itu bukan tentang Ramadan, namun makna dan benang merahnya itu bisa dikaitkan dengan Ramadan. Oleh karena itu banyak para ulama membawakan ayat ini ketika berbicara tentang persiapan Ramadan. Ayat tersebut adalah ayat ke-46 dari surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Coba kita renungkan ayat ini, hadirin. Allah menyatakan jika mereka benar-benar ingin berjihad bersama Nabi SAW, apabila mereka benar-benar ingin berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka benar-benar ingin berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'addu lahu 'uddah, maka mereka akan melakukan persiapan. Nah, itu. Mereka akan melakukan persiapan. Mereka siapkan kendaraan, kudanya mereka atur, mungkin mereka ke pasar untuk belanja logistik, lalu pedangnya diasah, dan berbagai macam persiapan-persiapan lain. Keluarga dikumpulkan, lalu mereka memberikan wasiat sebelum mereka berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hutang mereka bayar, gitu. Pokoknya semua dilakukan, hadirin. Tapi ternyata mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka nggak melakukan persiapan itu. Makanya Allah katakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang bersama Nabi SAW, mereka pasti melakukan persiapan. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataan mereka enggak melakukan apapun. Tidak melakukan persiapan-persiapan yang seharusnya. Oh, ini kan menarik, hadirin. Nah, lalu para ulama, sebagian ulama mengajak kita berbicara dalam konteks ini. Ulama mengatakan kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Ramadan, pasti kita akan melakukan persiapan. Jadi kalau kalian ingin bertemu dengan Ramadan, ingin berpuasa di Ramadan, ingin qiyamul lail di Ramadan, ingin khusyuk ketika tarawih di Ramadan, ingin menghatamkan 1 kali khatam atau 2 kali khatam atau 3 kali khatam di Ramadan, kalian ingin mencari Lailatul Qadar di Ramadan, la'addu lahu 'uddah, maka kalian pasti melakukan persiapan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan.
Kalau kalian tidak melakukan persiapan apapun, hanya menjadikan Sya'ban menjadi hari-hari biasa sebagaimana bulan-bulan yang lain, kalian nggak serius, bahkan kalian tidak niat masuk Ramadan. Emang nggak punya keinginan untuk beribadah di Ramadan. Karena kalau kalian benar-benar ingin beribadah di Ramadan, la'addu lahu uddah. Kalian pasti persiapan sebelum Ramadan. Pasti persiapan di Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hal yang menarik. Begitu nggak ada persiapan, ini menunjukkan kalian nggak serius. Kalian hanya gembar-gembor aja, bro. Bulan depan nih Ramadan dia, bro. Terus ganti profil picture kita, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu nggak niat masuk Ramadan. Makanya coba kita renungkan, tinggal 1 minggu lagi, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Banyak orang ketika mereka sudah merencanakan open house di rumahnya ketika Idul Fitri, itu ngecat rumahnya dari sekarang, hadirin. Padahal bukan 1 Ramadan, 1 Syawal. Udah persiapan gitu. Nah ini Ramadan tinggal orang-orang yang punya rencana untuk buat bukber di rumahnya atau di tempatnya, bukan 1-2 kali, mungkin hampir tiap hari di rumahnya dia akan ngundang, dia punya banyak komunitas. Itu sehari-hari ini pasang tenda di rumahnya, hadirin. Kalau nggak, dia nggak niat, Anda nggak serius. Nah, masa iya rumah persiapan kita nggak persiapan, hadirin? Rumah persiapan untuk Ramadan. Dan ini konsep. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa berhasil atau gagalnya kita di Ramadan, dan kalau berhasil, tingkat keberhasilan kita di Ramadan besar atau kecilnya, tinggi atau rendahnya, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi dari hari-hari ini, bukan ketika masuk 1 Ramadan. Itu bisa diprediksi, bisa dibaca. Itu di hari-hari ini. Bagaimana performa kita di Sya'ban, khususnya di hari-hari terakhir Sya'ban ini. Itu poin, hadirin sekalian. Keberhasilan seseorang di Ramadan gak bisa dipisahkan dengan persiapan dia sebelum Ramadan. Dan itu pesan tersirat para ulama-ulama klasik. Makanya Abu Bakar Al-Warraq pernah mengatakan bahwa wa Sya'ban syahru saqi lizara' wa Ramadan syahru hasadil zara'. Sya'ban itu bulannya kita mengairi lahan kita.
setelah bibitnya ditanam, disiram, dijagain, seterusnya. Itu Sya'ban, kata beliau. Bahkan kata Abu Bakar Al-Warraq, Rajab syahrun lizara' wa Sya'ban syahrun saqi lizara' wa Ramadan syahrun hasad lizara'. Rajab waktunya menanam bibit, Sya'ban nyiram terus dijaga semuanya, Ramadan panen. Hadirin, salah satu pesan para ulama apa? Mana ada panen kalau kita nggak pernah nanem, gitu loh hadirin. Mana ada panennya kalau Anda nggak nanem? Artinya pesan tersirat kata para ulama, kata para masyayikh, bahwa sebenarnya tidak perlu menunggu Ramadan untuk memprediksi siapa yang berhasil, siapa yang gagal nanti. Anda lihat sebelum Ramadan. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Karena ini persiapan terakhir. Ada banyak event dunia hadirin sekalian. Itu kalau mereka mau melakukan atau menyelenggarakan sebuah event di sebuah gedung minggu depan, itu gedung itu sudah mereka book dari hari ini, seminggu full. Mana anak-anak event di sini? Benar nggak? Acara-acara besar, yang apalagi skalanya nasional, itu gedung di booking 1 pekan. Bayangin kalau convention center di booking 1 harinya berapa tuh 1 hari? Ini bukan 1 hari, 1 pekan. Ada yang 2 pekan. Persiapannya jungkir balik, rehearsal, rehearsal, semua udah. Untuk memastikan hari H berjalan dengan baik. Nah, acaranya berapa lama hadirin? Paling 3 jam, 4 jam. Itu seminggu ini, jungkir balik semua kru. Dan semua pihak yang berkaitan dengan acara tersebut itu nggak tidur kecuali beberapa jam. Itu udah bolak-balik venue untuk acara 3-4 jam. Nah, Ramadan rencananya nih hadirin berapa jam? Coba saya tanya. Nah, 30 hari atau 29. Lalu gak ada rencana persiapan. Oh, ini fatal hadirin. Tinggal 1 pekan kurang lebih. Gak ada waktu lagi untuk menunda. Dan ini logika sederhana. Gak ada yang aneh. Yang ada adalah meremehkan, bukan keanehan. Kenapa? Karena ini adalah konsep dan logika yang kita gunakan kalau berkaitan dengan urusan duniawi kita. Tapi kenapa kalau buat akhirat nggak ada persiapan? Lalu kita berharap menang, agak berat hadirin. Hadirin Allah muliakan. Justru di hari-hari terakhir ini, itu fisik benar-benar dijaga. Saya mau tanya nih, suka olahraga nggak? Kayak muka-muka atlet semua nih nggak? Ya, minimum lah balap karung 17 Agustus minimum itu, nggak apa-apa balap karung. Saya ingin tanya, kalau pemain bola di antara yang terbaik di dunia seminggu sebelum Piala Dunia cedera hadirin,
cedera. Kira-kira apa yang terjadi? Itu mayoritas pelatih dunia coret. Walaupun masih punya kemungkinan pulih di partai final atau semifinal, tapi mayoritas pelatih nggak mau ngambil resiko, coret. Bener nggak nih? Ini nggak ngerti bola. Ini semua anak musola dari dulu nggak ngerti dunia-dunia kayak gini. Coret langsung. Anda mau paling terjago di tim, kalau Anda cedera, apalagi di seminggu menjelang Piala Dunia, 5 hari menjelang Piala Dunia, 4 hari, padahal bisa ada kemungkinan pulih dan timnya punya kesempatan sampai ke partai-partai puncak, coret. Gak semua, tapi terlalu beresiko. Nah, pertanyaannya simpel. Lalu bagaimana jika Hamin 1 Ramadan, Hamin 2 Ramadan, Hamin 3 Ramadan, Hamin 4 Ramadan, iman kita cedera, hadirin. Takwa kita yang cedera. Ini kan bahaya, hadirin. Betul, tidak sama dari semua sisi, tapi mempengaruhi. Persiapan tuh penting itu tadi. Lihat ucapan para ulama seperti Al-Warraq. Panen itu baru akan terjadi kalau ada proses penanaman bibit dan pengairan yang bagus dan penjagaan di lahan tersebut. Tapi kalau semuanya nggak ada, mau panen apa? Itu kan pesan dari para ulama. Kembali lagi, walau aradul khuruja la'addu lahu udda. Kalau mereka benar-benar ingin bertemu dengan Ramadan, ingin beribadah maksimal di Ramadan, mereka pasti akan persiapan. Ketika tidak ada persiapan, itu menunjukkan Anda nggak ingin. Kecuali hanya sekedar kultur. Kecuali hanya sekedar atau urusan dunia. Urusan dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling ingin bertemu dengan Ramadan, manusia yang paling ingin beribadah dengan di bulan Ramadan. Lihat bagaimana beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak dibanding apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Itu poin. Dan dijelaskan sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Salah satu tujuannya tamrin, persiapan menuju Ramadan. Karena begitulah kehidupan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan maksimal dalam persiapan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan setelah beliau, para ulama menunjukkan betapa inginnya mereka bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu mereka di bulan Sya'ban itu sudah menghidupkan atmosfer dengan Quran mereka. Sampai-sampai ada sebuah kultur di dunia para ulama, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban
adalah bulannya pembaca Al-Quran. Dan para ulama dulu seperti Salama menjelaskan bahwa begitu masuk, dan itu juga dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, para ulama dahulu ketika masuk Sya'ban mereka mulai fokus dengan mushaf mereka, karena itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kalian benar-benar ingin berjuang, kalian pasti melakukan persiapan. Itu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu praktek Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama setelah beliau dan setelah mereka. Hadirin ya Allah, bahkan Mu'alla kan mengatakan bahwa Mu'alla bin Fadl kanu yada'un Allah sittata ashhurin an yuballighukum Ramadan. Mereka itu sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan berdoa adalah bagian dari persiapan itu semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan hadirin. Para ahli Quran, para ahli tahajud, para ahli qiyamul lail, para ahli infak, para ahli sedekah, itu persiapan udah 6 bulan. Sedangkan kita tinggal seminggu lagi gak ada persiapan apapun. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka masihkah kita terlelap dalam kelalaian kita? Atau kita membuka mata kita hari ini, lalu kita maksimalkan hari-hari ke depan. Jangan nunggu 1 Ramadan. Gak ada ceritanya para juara memenangkan sebuah perlombaan tanpa persiapan, hadirin. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan ayat tersebut. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang, mereka pasti akan melakukan persiapan. Terus apa kata Allah? Walakin karihallahun bi'athahum. Tapi karena mereka gak jujur, hanya omdo. Kan ini ayat tentang siapa tadi? Munafik. Munafik itu kan kerjanya jago ngomong, hadirin. Jago ngomong. Gembar-gembor paling jago, tapi kenyataannya nggak ada. Nggak persiapan mereka. Maka Allah, walakin karihallahun bi'athahum. Apa artinya hadirin sekalian? Maka Allah membenci keberadaan mereka. Oh, hati-hati. Allah benci. Jadi Allah benci. Itu orang-orang, itu ciri-ciri orang munafik tuh. Ngomong besar, gak ada persiapan. Ngomongnya bicara berkoar-koar, tapi gak ada persiapan. Hasilnya apa? Allah benci. Begitu Allah benci keberadaan seseorang, apa yang terjadi? Apa hadirin? Fathabbatahum. Waduh. Apa arti fathabbatahum? Diterjemahkan apa? Ada banyak keterangan. Fathabbatahum, Allah
gagal mengerjakan sesuatu amalan. Tadi kalau tadi pemain bola tuh cedera di H-1 H-2 terus dia main coret hadirin. Fathabbatahum itu dicoret. Tapi Allah tuh Al-Latif hadirin. Apa arti Al-Latif? Yang maha halus, maha lembut. Caranya bukan turun SK dari langit, bukan. Terus caranya gimana? Allah punya banyak cara. Yang intinya kita akan gagal. Ada banyak cara. Di antara caranya kata para ulama, fatabat kasalahum. Allah kasih rasa malas luar biasa dalam diri kita. Sehingga kalau konteksnya Ramadan, malas ngapa-ngapain udah pokoknya malas baca Quran, malas ke masjid. Dan kita mungkin kayaknya tuh sebelumnya nggak pasti gue bisa, nggak bisa, udah dibuat malas sama Allah. Di antara keterangan para akharahum, Allah buat kita terlambat ke sini, terlambat ke sana, terlambat. Makanya hati-hati orang-orang yang suka terlambat dalam beribadah. Ini bisa masuk ke dalam ayat ini. Semua atau planning kita di Ramadan gagal total. Dan ada aja tuh. Pernah ngalamin gak sih? Kita misalnya mau kajian gitu loh. Nggak, minggu depan gua mau kajian. Tiba-tiba ada aja kejadian. Oh, next week. Minggu depannya lagi ada masalah lagi. Nggak. Tahun depan bener deh, gue datang bro. Nggak datang juga deh. Nanti ada inilah, ada itulah, ada segala macam lah. Dan bukan hanya kajian, ketika kita evaluasi sholat kita bermasalah, berantakan. Kita niat Ramadan itu hatam 1 kali hatam, gagal total. Dan nanti setelah selesai Ramadan kita evaluasi, nggak ada kendala yang berarti sebenarnya. Pokoknya dipalingkan aja, nggak baca. Pengen baca ada inilah, pengen baca ada itulah. Coba evaluasi Ramadan kita yang tahun-tahun lalu. Udah niat nih, pokoknya Anda mau khatam, gitu. Nggak khatam. Mau baca mentok-mentok alif lam mim. Mau dzalikal kitabullah ada dipanggil ini. Baca alif lam mim. Mau baca dzalikal kitabullah dipanggil lagi. Jadi alif lam mim terus itu 1 bulan. Gak maju-maju. Ya bagus alif lam mim dapat 30 kebaikan, tapi nggak selesai-selesai. Dan ada aja. Nggak, pokoknya mau terawih, gagal juga terawih. Pas mau terawih ada temen lah datang, nggak jelas juga ini, tiba-tiba datang. Besok ada inilah, nanti perut sakit nggak jadi, udah nanti aja deh. Pokoknya nggak jelas. Itu fatabatohum bisa jadi hadirin. Pokoknya Allah buat berantakan semuanya, dan semua target kita nggak ada yang berhasil. Udah niat mau umroh Ramadan, gagal pula. Dan gagalnya tuh nggak jelas kok kenapa gagal. Padahal udah pengen misalnya, dibuat gagal. Di malam-malam terakhir, dulu ngalamin nggak sih? Malam terakhir, gue harus dapat. Ketiduran.
ketiduran. Padahal udah siap kopi sini, segala macam buat semua. Tidur. Subhanallah. Terus itu kopinya diminum temen. Kopi gue minum tadi bro. Habisan daripada dingin lo tidur. Mubadir temannya syaitan, gue minum aja. Udah, kopi nggak dapet, Lailatul Qadar nggak dapet. Ini yang ketawa-ketawa gini, ketawa pengalaman kayaknya ada. Lo bener nggak sih? Bukan, nggak mungkin yang dulu-dulu gitu loh belum dapat hidayah. Pokoknya semua persiapan prima udah. Mau itikaf udah semua komplit, gitu. Semua dibawa minyak obat nyamuk, terus crackers, terus tambal kopi, udah tidur pengen. Ya lagi bawa obat nyamuk, ya tambah pules gitu. Justru selama ini yang bikin kita nggak bisa tidur digigit nyamuk, pas itikaf bawa obat nyamuk. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya udah. Hati-hati. Dan kita evaluasi. Padahal siang nggak terlalu capek juga. Coba evaluasi persiapan sebelum Ramadan itu. Ini. Jadi Allah bikin gagal di saat perhelatan gara-gara apa? Gak persiapan. Itu. Ini kan konteks ayatnya begitu. Kalau mereka serius, mereka akan persiapan. Oh, mereka nggak persiapan, cuma ngomong doang. Oh, Allah benci dengan keberadaan mereka. Lalu apa? Fathabbatahum, Allah buat gagal. Ini yang sering kali blind spot kita. Kita pikir nggak ada hubungannya. Nanti pokoknya gua akan semangat di Ramadan. Bisa jadi terlambat, Mas. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Allah tuh kalau mau membuat kita gagal, aduh gampang banget. Hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya apa? Wa qila qudu ma'al qa'idin. Akhirnya dikatakan duduklah bersama orang-orang yang duduk. Dalam arti apa? Kondisi mereka ini kan konteksnya tentang munafik dengan jihad. Akhirnya mereka nggak berangkat, nggak berjuang bersama Nabi SAW, dan kondisinya seperti para wanita yang nggak berangkat, terus orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak gitu. Ya sama kayak Ramadan. Nanti bisa jadi kondisi kita dengan Quran persis seperti keponakan kita yang kelas 1 SD. Jadi pas kita baru sampai juz 2, udah malam ke-22, kita baca sama keponakan kita satu lembar di depan kita. Ini kan yang dibaca bocah tadi 10 menit yang lalu. Sama persis itu. Jadi level kita tuh kayak begitu-begitu. Ini kan keponakan gua baca ini. Kamu udah sampai juz berapa sih? 3. Kalau Om berapa? Nah, anak kecil baca gitu. Kita 2 gitu. Gitu. Sama kayak orang munafik yang lain pada berjuang, akhirnya gabung sama anak kecil gitu. Persis sudah. Kadang dan kita lihat di sebagian masjid itu anak kecilnya sampai subuh, yang sebagian dewasa gitu. Anak kecil lebih bangun, yang dewasa tidur. Tapi kan kita jarang mengevaluasi diri. Jangankan evaluasi sebelum Ramadan, mengevaluasi pas Ramadan aja kita jarang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, ada benar. Akhirnya kita nggak pernah tahu apa sih penyebab penyakit kita. Kok gagal lagi ya? Kok nggak berhasil lagi? Padahal niat gagal lagi. Sering gitu. Dan ini di mana-mana, bukan hanya di Ramadan aja.
di luar Ramadan lah. Siapa di antara kita yang awalnya pokoknya udah bicara, pokoknya habis Ramadan gue mau istiqomah? Enggak tuh, gitu. Pokoknya mau kajian selalu, jarang-jarang datang. Pokoknya mau khatamkan Quran setiap bulan, sampai menjelang Ramadan lagi kita belum ada sekalipun khatam setelah Ramadan tahun lalu. Ini kan pola, hadirin. Makanya marilah kita hentikan mata rantai itu saat ini. Lalu lanjutkan ayatnya sedikit lagi. Ayat ke-47. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Allah berfirman, kalau mereka ikut berjuang bersama kalian, mereka tidak menambah apapun kecuali merusak dan mengganggu kalian, lalu mengadu domba, namimah, dan buat fitnah. Artinya, kenapa orang-orang seperti ini dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keberadaan orang-orang ini itu merusak orang-orang beriman yang benar-benar jujur kepada Allah. Merusak lingkungan orang-orang beriman yang benar-benar tulus kepada Allah. Allah singkirkan. Jadi kata sebagian para ulama, alasannya kenapa fathabbatahum, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyulitkan mereka beribadah dan menggagalkan ibadah-ibadah mereka, yang pertama karena Allah benci sama mereka, karena mereka cuma ngomong doang gitu, nggak ada actionnya, nggak ada persiapan. Tapi mau menang gimana persiapan? Bagaimana mau menang tanpa persiapan? Yang kedua, untuk menjaga orang-orang yang jujur dan persiapan. Karena kalau ada orang-orang kayak begitu, ngerusak, kata Allah, nggak nambah kekuatan, nggak nambah jadi baik, dan yang ada bikin repot itu. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Keberadaan kita justru merusak orang-orang soleh, na'udzubillah min dzalik, atau mengganggu orang-orang soleh yang lain, menghambat orang-orang soleh yang lain. Harusnya kan kehadiran kita menjadi potongan puzzle yang dibutuhkan oleh orang-orang soleh yang lain. Yashuddu ba'dukum ba'dha. Kan orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan, saling melengkapi. Itu kata Nabi SAW. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, gimana ya biar kita bisa bermanfaat, bisa menjadi potongan puzzle? Persiapan yang benar, serius, jangan anggap remeh. Coba evaluasi diri kita. Kalau ternyata sampai hari ini kita masih minim dalam persiapan, masih ada seminggu nih ke depan, jangan dibuang-buang nih waktu. Segera istighfar, taubat sama Allah. Itu kalau nggak berat. Ini Ramadan, hadirin, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para wali, oleh para ulama, bahkan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan persiapan. Jangan sampai itu tadi. Kalau kita nggak buat persiapan, bisa jadi bukan hanya kita yang bermasalah. Kita bikin lingkungan kita nggak produktif, gitu.
kita buat orang-orang soleh di sekitar kita terhambat gara-gara kita. Kan tragis hadirin. Dan nanti kan kita bertanggung jawab di hari kiamat. Marilah kita persiapan. Dan Ramadan tidak sesimpel yang dipikir sebanyak orang. Betul. Wasuffinas syayatin. Gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Tapi kan tetap saja, tetap selalu ada sisi ujian dalam kehidupan. Dan kita buktikan dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan tahun-tahun yang sebelumnya, Ramadan nggak simpel. Nggak semudah yang kita pikirkan. Pertanyaannya sederhana, hadirin. Siapa di antara kita yang Ramadan tahun lalu benar-benar bisa berpuasa secara maksimal? Bukan hanya secara kuantitas 1 bulan penuh, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya selama 1 bulan, dia puasakan lisannya. Susah, hadirin. Dan memang itu tadi nggak sesimpel itu. Apalagi di kondisi seperti sekarang. Antum Ramadan puasakan mata antum 100%, bisa nabrak, hadirin lah. Dan bisa jatuh kalau jalan. Makanya harus disandingkan dengan banyak-banyak istighfar. Emang kondisi itu nggak sekondusif dulu. Tapi kan itu pesan bagi kita. Ini nggak mudah loh. Gak simpel. Target khataman Quran kita tercapai nggak tahun lalu? Alhamdulillah Pak Ustaz tercapai. Berapa targetnya? 1 kali khatam, 1 juz. Ya Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Proses kan. Semoga tahun ini 1 kali khatam. Gitu. Tapi coba kita lihat, banyak di antara kita yang belum dapat juga. Oke, kita sholat taraweh full tahun lalu, tanpa ada satupun malam yang kosong. Ada banyak kita enggak, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Oke, yang full setiap malam, khusyuk, gitu. Kalau belum bisa khusyuk full, berapa rakaat yang khusyuk? Gak mudah kan? Alhamdulillah kalau tempat aku tuh imamnya baca 1 juz. Oke, khusyuk nggak? Gitu lah. Oh, ada yang sujud nggak bangun lagi, hadirin. Ada, bukan semuanya, ada. Kita pikir saking khusyuknya, sampai kita salam dia tetap sujud. Nggak mudah, hadirin. Itu poinnya. Nggak sesimpel itu. Tapi kalau Allah buat mudah, akan mudah. Nah, gimana biar Allah buat mudah? Lakukan hal yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Salah satunya persiapan yang maksimal dan totalitas. Karena ini bukan tentang klaim. Kalau kita benar-benar ingin masuk Ramadan, persiapan yang benar. Masih ada waktu. Tapi sudah tidak ada waktu untuk menunda. Masih ada waktu untuk persiapan, insya Allah, tapi tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Kalau kita ingin berhasil.
kita sudah terlambat. Tapi kalau Allah permudah, semoga Allah jadikan semuanya mudah. Itu yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Dan yang perlu kita camkan bersama di hari-hari ini adalah apa yang dikatakan para ulama bahwa sampai-sampai mereka menyampaikan bahwa memperbanyak puasa Sya'ban itu seperti sunnah rawatib gitu, qobliyah, seperti qobliyah subuh untuk salat subuh, seperti qobliyah zuhur untuk salat zuhur. Sebagaimana sholat wajib ada rawatibnya, ada qobliyahnya, maka puasa wajib Ramadan ada qobliyahnya. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Jadi, dan fungsinya itu untuk nggak bisa dipisahkan kan, saling mendukung. Makanya kalau kita lihat hadirin sekalian, bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita di bulan Sya'ban itu benar-benar menyerupai atmosfer dan aktivitas di bulan Ramadan. Karena memang ini fungsinya untuk mengkondisikan kita masuk ke perhelatan besar tersebut. Makanya itu kan Nabi SAW perbanyak puasa, bahkan puasa dinyatakan para ulama sebagai seperti rawatib, sebagaimana sholat rawatib. Lalu para ulama memperbanyak baca Al-Quran sampai dikatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Lalu dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa kultur para ulama dan orang-orang terdahulu itu, para umat Islam terdahulu itu memberi di bulan Sya'ban, memberikan zakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin mulai dari start bulan Sya'ban. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Itu kultur para ulama. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita itu seperti di bulan Ramadan. Jadi untuk menjadi jembatan masuk memang hadirin. Sehingga begitu ketemu satu Ramadan, udah tancap gas. Makanya kan nggak heran para ulama kita. Ada yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam di Ramadan. Kenapa? Karena mereka pemanasan. Mereka pemanasan. Makanya lihat itu, lihat pertandingan bola gitu. Kalau pertandingan jam 8 malam, emang tuh para pemain datang 8 kurang 5 hadirin. 5 menit lagi main, alhamdulillah nggak terlambat. Terlambat. Itu pemain datang 5 jam sebelum pertandingan. 6 jam. Bahkan penonton belum datang, mereka udah datang. Terus ngapain? Hah? Makan Indomie.
latihan, pemanasan, nyoba lapangan, nendang-nendang, dan di lapangan. Latihannya bukan di ruang ganti, di lapangan. Latihan. Mereka melakukan apa yang akan dilakukan nanti di saat kick off sampai peluit panjang dibunyikan, persis secara umum. Jadi memang benang merahnya tuh sama, hadirin. Benang merahnya tuh sama. Kita nih, kenapa Sya'ban puasa? Padahal bulan Sya'ban bukan 4 bulan haram dan juga bukan bulan Ramadan, tapi kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa? Lalu kenapa Quran yang dituju oleh para ulama? Lalu kenapa mereka memberikan sedekah dan zakat di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban? Itu semua untuk masuk ke Ramadan. Itu poinnya. Masuk ke Ramadan. Makanya nggak heran begitu di Ramadan, langsung perform, langsung totalitas. Adapun sebagian orang hari ini baru sadar malam ke-28, ya 2 malam lagi Pak, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan beda. Gak maksimal. Nah inilah yang harus kita camkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Sebelum kita buka sisa, kita akan bahas 2 poin penting atau 2 hal besar apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini sebelum masuk Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik, dan kita akan bahas pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, tadi kita sudah jelaskan bahwa ini adalah waktu atau mungkin kesempatan terakhir untuk persiapan, dan kita rasa kita sudah sering mendengar bahwa di antara persiapan adalah perbanyak puasa di bulan Sya'ban, lalu membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, salah satu persiapan yang khawatir dilupakan banyak kita, tapi ini ditekankan oleh para ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwa para ulama-ulama klasik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, annahum kanu yasta'idduna li istiqbali syahri Ramadan bi umurin sabaqa dzikru ba'dihha fil khisalil madiyah. Mereka persiapan untuk menyambut Ramadan dengan ibadah dan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi beliau mention yang beliau sampaikan di pembahasan sebelumnya di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Lalu beliau sebutkan wa minha islahul qulub wan nufus wa tahyiyatuhuma. Dan di antara yang dilakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam mempersiapkan Ramadan mereka adalah
memperbaiki hati dan jiwa dan mempersiapkan hati mereka untuk Ramadan. Dan ini yang diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mulai ketika beliau menyampaikan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya dan jiwanya sebelum Ramadan. Jadi kita punya satu pekan untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu full dengan amal ibadah, hadirin. Dan kita nggak akan bisa memaksimalkan hari-hari Ramadan dan beribadah dengan baik kalau hati kita nggak baik. Mungkin kita bisa tarawih tapi nggak akan khusyuk. Semua inti di hati. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik juga semuanya. Jadi kalau hati kita prima ketika masuk satu Ramadan, maka satu hari satu juz biiznillah nggak ada isu. Bahkan bisa jadi lebih dari satu juz. Karena Nabi SAW mengatakan kalau hati baik, semua anggota badan termasuk lisan akan baik. Maka kita nggak akan punya kendala dengan salat tarawih yang secara rata-rata di kita 40 menit sampai 1 jam. Kendala ngantuk kita selama ini itu bukan karena durasi, kecuali kalau durasinya 3 jam, 4 jam. Kalau 40-45 menit sampai 1 jam itu bukan masalah durasi, tapi masalah hati. Buktinya di tahun-tahun lalu ketika kita terkantuk-kantuk taraweh, habis taraweh makan roti bakar, ngobrol 1,5 jam segar. Iya ya Pak Ustadz, ya segar. Padahal 1,5 jam, 2 kali lipat daripada tarawehnya. Gitu loh. Jadi ini menunjukkan pas tarawih tadi itu bukan masalah fisik, itu masalah hati. Kalau 45 menit ngantuk, harusnya makan roti bakar ketiduran, hadirin, gitu. Itu baru logis, gitu. Tapi ini enggak kan, apa seger terus ngobrol, minta kopi, bicara panjang lebar. Jadi ini tentang hati, hadirin sekalian. Kita meledak-ledak, kita emosional, kita marah-marah, padahal kita lagi puasa. Itu apa kalau bukan hati kita nggak terkondisikan? Dan itu terjadi setiap tahun, gitu loh. Kita bohong, gitu loh. Pas Ramadan terlambat, ditanya sama saya, kenapa? Macet bos, gitu loh. Ya macet lah, orang kita baru keluar dari rumah jam 6:30. Coba kalau kita keluar sebelum subuh, lancar misalnya. Jadi sekali lagi ada banyak masalah kalau kita renungkan ya, itu masalah hati kita yang gak terkondisikan. Belum lagi nanti cari Lailatul Qadar, gitu loh. Kenapa ada orang di tahun-tahun yang lalu tuh ketiduran terus, gitu loh. Padahal kalau nonton bola jam 2 seger, kalau nonton nobar malam full nggak tidur. Tapi kalau Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, berat. Itu kan berarti masalah hati, hadirin. Jadi akan beruntung kata para ulama, liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan.
Dan dijelaskan sebagian para ulama bahwa salah satu hikmah di bulan Sya'ban ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan atau sebagai waktu diangkatnya amal-amal kita selama 1 tahun, sebagaimana kita tahu dalam hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Usama bin Zaid. Nah, salah satu hikmahnya agar kita muhasabah. Makanya salah satu amalan yang ditekankan di bulan Sya'ban itu muhasabah, evaluasi hati dan jiwa. Itu dijelaskan para ulama seperti oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Kita masih punya waktu 1 pekan, hadirin. Coba muhasabah. Dan ini mendukung karena hari-hari atau di bulan Sya'ban ini amal-amal kita diangkat kepada Allah. Dan ini maksud amal-amal yang diangkat adalah amal-amal 1 tahun. Coba kita renungkan, apa prestasi kita selama 1 tahun ini? Amal-amal kita diangkat. Kira-kira amal-amal itu membanggakan apa tidak? Coba ingat-ingat lagi, Ramadan kemarin apa prestasi kita? Lalu Syawal masih istiqomah apa enggak? Lalu apa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah? Lalu apa yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah? Lalu apa yang kita lakukan di bulan Al-Muharram? Sebagai contoh aja, setelah Ramadan berapa kali kita khatamkan Al-Quran? Selama 1 tahun ini, selama 1 tahun ini berapa kali kita luput qiyamul lail dan minimum witir deh gitu. Apakah setahun ini kita witir terus gitu? Rawatib kita tuh gimana, hadirin? Lalu sholat wajib kita tepat waktu dan aman apa enggak? Lalu kalau secara zahir dikerjakan, khusyuk apa enggak? Nah, coba hari-hari ini hiasi pikiran kita dengan isu bahwa amal kita diangkat kepada Allah. Lalu kira-kira tuh amal bagus apa enggak? Lalu kalau amal itu punya PR di sana sini, pantaskah kita di hari-hari ini santai? Pantaskah kita di hari-hari ini ketawa lepas kayak nggak ada beban gitu loh? Gembira boleh, tapi apa nggak ada sisi lain dalam hati kita memikirkan ini? Ya sederhana aja lah, hadirin. Kalau kita mahasiswa gitu loh, atau kita pegawai, terus kita harus angkat skripsi kita ke dosen kita, atau kerjaan kita serahkan ke bos kita, dan kita sadar nih ada banyak kekurangan dalam pekerjaan tersebut. Kira-kira ketika diangkat ke bos,
Kita bisa ketawa-ketawa nggak hadirin? Berantakan nih kerjaan. Atau kurangnya di sana sini. Kan kita nggak bisa ketawa lepas ya, gitu. Atau kita balik. Kita bosnya nih, gitu. Kita bosnya, employee kita, pegawai kita menyerahkan kerjaannya selama 1 tahun ini. Kita baca berantakan. Dia cengar-cengir depan kita. Enaknya ini orang kita apain? Nah itu coba. Nah, bos bukan ya? Pernah kepikiran jadi bos? Gitu. Gimana? Ini ada pegawai kita memberikan hasil kerjanya selama setahun, berantakan kerjaannya. Di sisi ini berantakan, dikerjain tapi enggak ini. Pas kita lagi diserahkan ke kita, dia cengar-cengir, senyum-senyum sendiri, main-main handphone. Gimana bos? Oke. Gimana? Gimana, ada tanggapan nggak? Kira-kira ini pegawai enaknya diapain hadirin? Coba jujur. Ya minimum SP1 lah gitu. Tapi kalau ada pegawai yang sama berantakannya atau lebih baik sedikit aja, tapi ketika menyerahkan tuh tawadu gitu loh. Terus lemes gitu, mukanya pucet gitu, terus minta maaf terus dari menit pertama, terus kita tahu dia belum makan gitu loh. Gimana? Kamu belum makan? Belum bos gitu. Dari kapan? 3 hari yang lalu gitu loh. Kira-kira kesian nggak kita sama dia? Jadi belum makan tuh efektif apa enggak menggugah rasa kesian kita? Efektif enggak? Apa kata Nabi SAW? Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi enggak makan, gitu kan? Kalau puasa makan apa enggak? Jadi aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi nggak makan, hadirin. Nggak makan, nggak minum. Karena karakter puasa itu yang cocok ketika seorang hamba sadar dirinya banyak kekurangan dan kerjaan atau amalan dan kinerja yang penuh keterbatasan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan antum bilang sendiri kan, antum jadi bos, terus ada pegawai antum, atau kita jadi bos, ada pegawai kita saking gelisahnya nggak makan, dia belum makan dia, kan kita ya Allah deh, ya udah kasih kesempatan deh, gitu ada yang pertama cuek gitu, masuk ke kantor ke ruang kita bawa kopi latte, sendawa, gitu. Gimana enak? Kerjanya berantakan nih orang. Gimana kesannya? Coba kita renungkan deh hadirin. Ini hari-hari ini Rasul kita SAW, Rasul hadirin sekalian SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan waktunya amal-amal itu diangkat kepada Allah. Gitu. Pada saat skripsi seseorang mahasiswa diminta diserahkan kepada dosen, dosennya telepon, atau tesis gitu, dosennya telepon, besok bawa tesis Anda ya ke meja kerja saya. Kira-kira malam ini yang dilakukan apa? Dia cek-cek lagi tesisnya, gimana ya, benar gak sih? Hari-hari ini kata Nabi hadirin sekalian SAW, amal tuh diangkat. Masa kita nggak cek-cek lagi amal kita selama 1 tahun ini? Bebas gitu.
Makanya itu kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, Sya'ban itu waktunya muhasabah. Dan kita masih punya waktu 1 pekan. Dan efeknya domino. Efeknya itu ketika kita muhasabah di 1 pekan ini, itu dampaknya pasti ke Ramadan. Pasti. Itu yang dikatakan tadi. Al-Mulai rahimahullah. Karena begitu kita muhasabah, kata Ibnul Qayyim, begitu seorang hamba melakukan muhasabah, maka langkah berikutnya taubat. Itu pasti itu. Itu kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Dan kalau taubat, maka kita masuk ke Ramadan bersih dari dosa. Itu kerangka berpikirnya. Tapi kalau kita nggak muhasabah, kita merasa suci terus hadir, kayak nggak ada beban. Kita merasa baik-baik aja. Ketika kita merasa baik-baik aja, nggak taubat kita. Kalaupun istighfar sekedarnya. Begitu kita nggak taubat, masuk Ramadan, berat beban kita ketika kita mau mengerjakan ibadah. Karena dosa itu membebankan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosa dari punggungmu. Kenapa disingkirkan? Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani punggungmu itu. Membebani. Dosa itu beban. Kalau kita sholat taraweh bawa tas beratnya 20 kilo, kira-kira cepat ngantuk apa enggak? Enggak. Hah? Bawa tas 20 kilo. Hah? Cepat ngantuk enggak? Cepat capek apa enggak? Nah itu. Kira-kira dosa antum berapa kilo? Maka itu yang buat kita cepat capek. Jadi dosa itu buat lemah. Itu hadirin sekalian. Dan evaluasi diri kita benar-benar hadirin. Maimun, saya kasih contoh saja ucapan para ulama. Maimun bin Mihran itu memberikan tips kepada kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna taqi, sesungguhnya orang yang bertakwa, asyaddu muhasabatan li nafsihi, atau saya kasih contoh yang lain, kasih statement yang lain, la yakunul abdu taqiyan, samanya sih, seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertakwa, tidak akan jadi orang bertakwa, hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minasyarik li syarikihi, sampai dia mengevaluasi jiwanya, hatinya lebih ketat dibanding seseorang mengaudit partner bisnisnya. Kita punya partner bisnis, diaudit nggak tadi? Hah, dibiarin gitu aja, dia main ngambil duit perusahaan segala macam. Harus lebih. Bahkan dikatakan an-nafsu kasyarikal khawan illam tuhasibhu dhahaba bimalik. Jiwa anda, diri anda itu seperti partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Kalau anda tidak muhasabah, kalau anda tidak audit, kalau anda tidak evaluasi, dia bawa kabur duit anda. Jadi diri kita, jiwa kita itu tolong sikapi seperti Anda punya partner bisnis
yang raportnya merah, track recordnya pengkhianat. Dan itu mungkin aja. Misalnya kita punya bisnis, tiba-tiba ada orang yang kita tahu ini orang pengkhianat dari dulu masuk. Kenapa? Karena dia sahabatan sama teman kita yang ternyata punya saham mayoritas, kita sahamnya minoritas. Kita bilang, bro kenapa lo masukin? Ini sahabat gua gak setuju. Ya lu boleh gak setuju, gua kan mayoritas. Dia masuk. Oke, dia mau gak mau masuk. Terus gimana sikap kita? Kita akan jaga ketat. Nah, jiwa itu harus disikapi lebih ketat dari menyikapi pengkhianat. Itu blind spot kita selama ini. Kita selalu husnudzon sama diri kita, suudzon sama pihak lain, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal seharusnya ke dalam, hadirin. Maka jadikanlah satu pekan sebelum Ramadan sebagai momentum kita menjaga dan mengevaluasi diri kita, jiwa kita, dan amal kita selama 1 tahun ini. Kalau kita ingin berhasil, kata Maimun tadi, Anda tidak akan bertakwa sampai Anda bermain di level ini. Jadi kita nggak akan bertakwa sampai kita mengevaluasi diri kita lebih ketat daripada mengevaluasi partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Dan itu blind spot kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, sebelum kita tutup, salah satu persiapan yang harus kita lakukan, dan ini menunjukkan betapa indahnya konsep kita dan konsep para ulama, apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab rahimahumullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, kata Ibnu Hajar, kana muslimun idza dakhala Sya'ban, umat Islam dari dulu ketika masuk bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahif wa akhrajuz zakah. Mereka fokus membaca Al-Quran dan bersama mushaf mereka, dan mereka mengeluarkan zakat. Tentu saja nanti kita jelaskan apa maksudnya. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Maksudnya apa? Taqwiyatan lid-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan. Maksudnya untuk mensupport saudara mereka yang miskin dan fakir agar bisa fokus puasa dan beribadah di Ramadan. Artinya, tentu saja kalau kita bicara zakat, opsinya kalau kita mau mengeluarkan di Sya'ban hanya opsinya dua. Opsi yang pertama, sudah masuk haul, jadi haul kita Sya'ban, 1 tahunnya Sya'ban, atau masuk dari pintu ta'jili zakah, menyegerakan bayar zakat, gitu loh. Itu kalau kita zakat. Atau kita bisa pakai infak, bantuan, dan seterusnya di bulan Sya'ban. Karena inti intinya adalah ngebantu saudara kita agar bisa fokus di Ramadan. Makanya sebagian kita kan suka nunda tuh mau ngasih Sya'ban nanti dulu deh, Ramadan aja. Jangan. Kalau kita mau kasih dari Sya'ban, nanti Ramadan juga gitu. Perhitungan amat, Sya'ban, Ramadan kasih lagi. Tapi maksudnya jangan ditunda-tunda. Karena kan kalau orang mau kasih, karena orang miskin, bukan hanya orang miskin aja, orang kaya, orang miskin,
perlu belanja nggak untuk persiapan Ramadan? Perlu, kasih. Biar nanti pas Ramadan udah nggak mikir lagi, fokus beribadah. Atau kalau misalnya ada program-program memberi yang membutuhkan, mereka kan harus belanja, harus packing dan seterusnya. Jadi mereka start di Sya'ban. Itu pahalanya besar itu. Dari sini kita bisa menarik ke sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya orang bertakwa bukan hanya dituntut untuk melakukan persiapan diri menuju Ramadan, tapi juga dituntut membantu saudaranya persiapan untuk Ramadan. Itu poin. Jadi orang-orang bertakwa itu melakukan persiapan untuk Ramadan dan di waktu yang sama membantu saudaranya juga untuk persiapan Ramadan. Itu orang bertakwa, itu thalibul ilm. Dia bukan hanya persiapan untuk dirinya, tapi di waktu yang sama dia pun juga mensupport persiapan saudaranya. Allahu Akbar. Itu seharusnya Ramadan. Kita main tuh di level itu, hadirin. Dan itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab. Ramadan bukan waktunya egois. Ramadan waktunya berbagi. Dan start dari Sya'ban. Karena kalau kita baru sibuk bantu-bantu packing-packing di Ramadan, kesian saudara kita yang membutuhkan. Idealnya begitu masuk satu Ramadan mereka sudah tersupport dan sudah terbantu. Itu hadirin. Lihat bagaimana keindahan agama kita dan keindahan sunnah Nabi SAW. Kita bukan hanya diajak berpikir bagaimana persiapan diri, tapi juga kita diajak untuk membantu persiapan saudara-saudara kita. Itulah mentalitas orang hijrah. Dan itulah mentalitas orang yang punya ilmu bermanfaat. Hidupnya manfaat buat diri sendiri dan manfaat buat orang lain. Hidup itu jangan mikirin diri sendiri. Dan ini momen Ramadan. Dan masih ada waktu 1 pekan sebelum masuk Ramadan. Bantu saudara kita. Baik kita kasih langsung ke saudara kita membutuhkan, atau kita bantu program-program yang memberikan bantuan sembako atau makan sahur dan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semuanya sapu bersih. Karena apa? Karena Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dan kalau membantu dari sekarang, gak usah nunggu Ramadan, sekarang. Dan kita akan dapat pahalanya. Pahala saudara-saudara kita ibadah di Ramadan. Dan sekaligus membantu diri kita di Ramadan. Karena ini persiapan yang dipraktekkan para ulama sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini yang bisa disampaikan karena waktu sudah habis dan qadallah tidak ada sesi tanya jawab. Dan Sabtu depan insyaallah masih Sya'ban ya, atau ada Ramadan? Sabtu depan tanggal berapa? Ya jangan 9 Maret, Sya'ban 9 Maret jomplang banget. Terus kapan Ramadannya? Tanggal 9. Udah berapa? Oke, kita di pekan depan insyaallah kita bicara beberapa ibadah-ibadah inti di Ramadan dan kita coba ambil angle yang penting dan perlu ditekankan di saat kita Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.